Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisrina Fumilsi Salsabila RM dengan NIM 103230184, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Sejalan dengan program studi yang saya tempuh, perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting yang menjadi penentu apakah tercapai atau tidaknya suatu tujuan perusahaan. Menurut pendapat Mattis dan Jackson, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang dapat mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan strategi dan tujuan perusahaan. Jadi, dari kedua pendapat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia ini dapat dilakukan ketika kita telah mengidentifikasi dan menganalisis terlebih dahulu tentang tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Lalu dari situ baru kita dapat membuat kualifikasi seperti apa tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Berikut saya lampirkan beberapa tujuan perencanaan sumber daya manusia yang mungkin akan menjawab pertanyaan tentang mengapa kita perlu merencanakan sumber daya manusia. Yang pertama, tentunya dengan merencanakan sumber daya manusia kita dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dengan merencanakan sumber daya manusia yang matang, kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dengan tepat. Yang kedua, dapat menempatkan tenaga kerja secara tepat. Dengan adanya kualifikasi juga selanjutnya proses-proses rekrutmen ataupun seleksi, nantinya kita dapat menempatkan tenaga kerja itu secara tepat pada bidang yang mereka kuasai. Dan yang ketiga, tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah mencapai tujuan perusahaan. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, tentunya kita juga akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih baik. Dalam perencanaan sumber daya manusia tidak hanya tentang proses rekrutmen atau seleksi, tapi dalam perencanaan sumber daya manusia juga meliputi proses pengembangan juga pelatihan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas SDM yang sudah ada. Produktivitas ini dapat ditingkatkan ketika pekerja atau karyawan tersebut memiliki kualitas pekerjaan dan kehidupan yang baik. Juga mungkin nantinya akan didukung dengan kebijakan-kebijakan perusahaan yang dapat mensejahterakan karyawannya. Yang ketiga, menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Dengan perencanaan sumber daya manusia, kita bisa meramal seberapa banyak kebutuhan sumber daya manusia kita di masa depan, ataupun kualifikasi atau kompetensi seperti apa yang perusahaan kita butuhkan di masa depan. Manfaat yang keempat adalah kita dapat menangani informasi ketenaga kerjaan yang nanti selanjutnya akan digunakan sebagai penelitian untuk perencanaan pasar di masa depan. Jadi dengan melakukan perencanaan, kita dapat mempersiapkan terlebih dahulu untuk memasuki pasar di masa depan. Dan manfaat yang terakhir adalah ketika kita melakukan perencanaan sumber daya manusia, kita dapat menjadikan perencanaan tersebut sebagai dasar penyusunan program kerja. Karena jika kita telah melakukan perencanaan sumber daya manusia, berarti kita telah mengetahui kualifikasi yang kita miliki, juga kita telah mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengalokasikan sumber daya tersebut pada program kerja yang sesuai atau pada jabatan yang sesuai untuk dapat mencapai tujuan perusahaan secara lebih sistematis dan terarah. Dalam perencanaan sumber daya manusia juga ada 10 unsur yang tidak boleh terlewatkan. Unsur yang pertama adalah analisis kebutuhan sumber daya manusia. Tentunya dalam melakukan sebuah perencanaan, kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Analisis ini meliputi proses identifikasi dan penilaian sumber daya manusia di masa depan yang kita butuhkan itu seperti apa. Juga termasuk jumlahnya,
kualifikasi, dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur yang selanjutnya adalah perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Setelah menganalisis, barulah kita merencanakan. Biasanya perencanaan ini dibuat secara tertulis, yang di dalamnya meliputi pembuatan rencana tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan itu apa saja. Selanjutnya, pengalokasian sumber daya manusia itu kemana saja dan untuk tujuan apa. Nah, yang selanjutnya juga dijabarkan atau dijelaskan mengenai langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan sumber daya manusia tersebut. Lalu unsur yang selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Nah, tahap ini adalah tahap yang paling menentukan sumber daya manusia seperti apa yang akan kita dapatkan, karena meliputi proses mencari, menarik, dan memilih individu yang sesuai dengan kualifikasi kita tadi. Dan unsur yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Biasanya proses ini sering kita kenal dengan proses training. Masa pelatihan dan pengembangan ini tidak hanya dilakukan oleh karyawan baru, namun karyawan yang sudah ada pun memiliki hak untuk mendapat pelatihan dan pengembangan, karena mereka harus siap untuk menghadapi perubahan lingkungan, juga harus siap terhadap peran baru yang mungkin berbeda dari perannya sebelumnya. Yang kelima adalah evaluasi kerja. Dalam suatu proses perencanaan, evaluasi adalah hal yang tidak boleh terlewatkan, karena dari evaluasi ini kita dapat melihat kembali kelebihan ataupun kekurangan yang telah kita lakukan selama proses perencanaan tersebut. Juga dalam evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah penyesuaian rencana. Dalam perencanaan sumber daya manusia tentunya diperlukan rencana yang fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan zaman, juga lingkungan ataupun perubahan-perubahan teknologi yang saat ini terjadi secara pesat. Yang selanjutnya, teknologi dan sistem manajemen SDM. Pada unsur ini lebih ditekankan kepada perusahaan yang dapat memantau data karyawan, mengelola informasi karyawan, juga memberikan alat analitik untuk mengambil keputusan. Jadi dalam unsur teknologi dan sistem manajemen, perusahaan dapat menilai kinerja karyawan melalui teknologi. Yang selanjutnya adalah unsur aspek etis dan keberlanjutan. Dalam organisasi tentunya kita harus memperlakukan karyawan dengan adil, juga harus mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku, dan akhirnya kita juga dapat memberikan dampak lingkungan yang baik dari pekerjaan yang dilakukan karyawan tersebut. Yang terakhir adalah pengembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Dalam unsur ini, perusahaan harus memberikan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi karyawannya. Selanjutnya, perusahaan juga perlu memberikan dukungan tentang kesehatan mental dan fisik karyawannya, karena kesehatan mental dan fisik ini juga yang akan menentukan kinerja atau produktivitas dari karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah upaya menciptakan lingkungan kerja yang positif gitu. Jadi lingkungan kerja yang positif juga akan mempengaruhi nih terhadap kualitas sumber daya manusia yang kita punya. Lalu dari 10 unsur perencanaan sumber daya manusia tadi, kita dapat menentukan strategi yang harus kita lakukan bagaimana caranya ketika kita akan merencanakan sumber daya manusia. Nah, strategi-strategi ini merupakan pengembangan dari unsur-unsur tadi yang tidak boleh terlepas dari 10 unsur tadi. Jadi 10 unsur yang tadi itu tetap harus kita lalui semua prosesnya dengan teratur, juga tanpa terlewat, yang nantinya kita bisa membuat strategi perencanaan sumber daya manusia yang seperti berikut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, penyesuaian dengan strategi bisnis, pemantauan tren pasar dan industri, pengembangan rencana tindakan, rekrutmen dan seleksi yang efektif, juga pengembangan karyawan berkelanjutan. Selanjutnya ada juga pengelolaan kinerja yang aktif, promosi internal, keseimbangan kerja dan hidup, dukungan kesehatan dan kesejahteraan,
penggunaan teknologi, evaluasi rutin dan adaptasi, menciptakan budaya perusahaan yang positif, juga yang terakhir memperhatikan kebijakan dan peraturan ketenagakerjaan. Perencanaan sumber daya manusia juga ternyata dipengaruhi oleh permintaan sumber daya manusia. Permintaan sumber daya manusia ini dapat muncul karena adanya faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi sosial, politik, hukum, teknologi yang terus berkembang, juga munculnya pesaing-pesaing yang menimbulkan permintaan sumber daya manusia yang bertambah. Selanjutnya adalah faktor organisasional. Faktor ini muncul dari internal perusahaan itu sendiri, meliputi rencana strategik perusahaan. Biasanya perusahaan menentukan rencana atau strateginya dalam kurun waktu tertentu yang membutuhkan sumber daya manusia yang memadai, juga mungkin membutuhkan tambahan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, anggaran yang berubah juga dapat mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Selanjutnya, ramalan penjualan dan produksi yang dilakukan oleh manajer pemasaran ini akan menimbulkan adanya permintaan sumber daya manusia, karena dengan hal ini manajer juga sudah bisa meramal seberapa banyak kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan, juga kualifikasi seperti apa untuk mencapai target penjualan dan produksi yang telah diramalkan tadi. Nah, yang terakhir adalah perusahaan baru. Tentunya ketika kita membuka cabang baru membutuhkan sumber daya manusia tambahan juga. Nah, yang terakhir adalah faktor angkatan kerja, meliputi pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, dan kematian. Faktor angkatan kerja ini adalah faktor-faktor yang mutlak memberikan permintaan sumber daya manusia yang menimbulkan perencanaan sumber manusia juga. Dalam merencanakan sesuatu tentunya tidak akan terhindarkan dari yang namanya resiko ataupun tantangan dari perencanaan sumber daya manusia. Berikut saya lampirkan beberapa tantangan atau hambatan dalam merencanakan sumber daya manusia. Yang pertama adalah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini dapat terjadi karena adanya perubahan pasar. Perubahan pasar ini dipengaruhi oleh permintaan juga penawaran yang dilakukan di pasar. Selanjutnya ada regulasi dan juga teknologi yang terus berkembang yang mendorong sumber daya manusia agar bisa terus mengikuti perkembangan teknologi agar perusahaan tersebut itu dapat terus berdiri dan juga dapat berkelanjutan. Yang kedua, hambatannya adalah keterbatasan sumber daya. Biasanya dalam perencanaan sumber daya manusia yang menjadi hambatan adalah anggaran yang dikeluarkan untuk rekrutmen dan pelatihan juga pengembangan. Ini termasuk anggaran yang tidak sedikit karena meliputi banyak kegiatan di dalamnya yang juga melibatkan banyak orang. Yang selanjutnya adalah perubahan demografis tenaga kerja. Hambatan ini dapat terjadi ketika ada populasi tenaga kerja yang menua, yang mengakibatkan perusahaan mengalami kekurangan tenaga kerja berpengalaman di berbagai sektor. Jadi perencanaan sumber daya manusia dapat meminimalisir kekurangan sumber daya tersebut dengan merencanakan dan merekrut yang baru. Yang terakhir, persaingan untuk bakat terbaik. Biasanya hal ini terjadi ketika ada perusahaan lain yang sejenis yang juga ingin merekrut karyawan dengan kualitas terbaik. Biasanya mereka juga menawarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan yang cukup untuk tenaga-tenaga profesional agar dapat bergabung dengan perusahaan mereka. Nah, mungkin submateri tentang hambatan atau perencanaan SDM ini merupakan submateri yang terakhir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini dapat kita lakukan dengan beberapa pertimbangan 10 unsur tadi. Juga dapat kita lakukan dengan strategi-strategi dari pengembangan 10 unsur tadi yang tidak boleh kita lupakan juga tantangan atau hambatannya tetap harus kita pertimbangkan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga kita dapat
saat melakukan perencanaan sumber daya manusia yang baik, efektif, juga efisien bagi organisasi atau perusahaan kita nantinya. Saya, Nisrina Fumelsi Salsabila RM, memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.